Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yumna Nur Nabilah dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2021. Jadi di sini saya ingin menceritakan beberapa kisah inspiratif yang saya dapatkan dari materi PSU yang sempat saya hadirin pada tanggal 29 Maret hingga pada tanggal 1 April kemarin. Jadi materi pertama yang saya ingat itu tuh materi berkomunikasi aktif ya. Jadi saya beritahu sebentar kalau pada saya ini kan sebenarnya tuh kan jarang keluar rumah ya. Jadi tuh saya lebih sering berinteraksi dengan keluarga saya. Saya lebih sering berinteraksi dengan adik-adik saya tentu saja karena adik-adik saya kan juga sekolahnya online ya masih. Jadi tuh ya begitu. Jadi selama mereka bersekolah online, saya selalu berkomunikasi, selalu mengajak mereka berbincang-bincang untuk lebih mendekatkan diri sebagai sesama saudara seperti itu. Jika dulunya kami itu masih tidak terlalu dekat, kayak sebatas apa ya, dekat, cuma tuh jika dibandingkan dengan yang sekarang, kami itu menjadi lebih terbuka gitu. Kami lebih sering banyak membicarakan hal-hal yang lebih kepada diri sendiri. Kami lebih terbuka terhadap satu sama lain, kami bisa lebih jujur. Terus jika misalkan mereka jadi lebih bisa terbuka sama saya jika ada masalah, kayak gimana ya, berkomunikasi aktif itu tidak hanya selalu mencari relasi yang baru, tidak hanya selalu untuk membangun hubungan yang baru dengan orang baru, tetapi juga bisa membangun hubungan yang lebih kompleks dengan orang-orang yang sudah berteman dengan kita, yang sudah berhubungan dengan kita. Jadi contohnya seperti adik saya dengan saya gitu kan, yang awalnya dekat menjadi lebih dekat gitu. Lalu juga ada goal setting ya. Goal setting itu tuh di materi terakhir, di materi keempat, yaitu goal setting. Jadi ketika waktu itu masih dalam pembelajaran perkuliahan, tentu saja kita kan ada suatu kendala, entah kendala internal seperti ada masalah di lingkungan sekitar kita, tetapi kita tuh harus mencoba fokus dengan apa yang terjadi, apa yang sedang kita hadapi, kewajiban apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa gitu kan. Contohnya seperti mengerjakan tugas, mengikuti perkuliahan, tetapi kita ada masalah di sekitar kita. Jadi ini juga nyambung ke materi kedua, yaitu sikap dan mental positif. Jadi sikap dan mental positif ini saya ambil juga di permasalahan ini. Contohnya kayak misalkan saya ada masalah, ada kendala, terus saya merasakan tekanan banget yang membuat saya merasa tertekan, merasa capek, yang rasanya ingin menangis. Kayak kalian semua pasti paham kan ya, ketika kita tuh merasa capek banget, jenuh sama apa yang kita hadapi, sama beban yang kita hadapi, beban yang kita pikul, apa yang kita hadapi, apa yang kita, ya pokoknya begitu. Kita harus mencoba berpikir positif, jalanin, tetap berpikir terbuka, tetap, ya begitulah. Terus saya mengingat apa ya tujuan hidup saya, apa yang sudah saya atur untuk kedepannya, apa yang saya inginkan untuk masa depan saya. Hal itu tentu saya ingat. Jadi gimana ya, kayak hal-hal yang sudah saya atur itu untuk masa depan saya itu tuh membuat saya tuh jadi ingat kalau saya harus melakukan ini, saya harus tetap semangat, saya harus mencoba lebih baik lagi, mencoba lebih semangat lagi, mencoba untuk tetap kuat, tetap jalanin, tetap pokoknya jalanin apa adanya, hadapin sebagaimana mestinya, tetap sabar, berpikiran terbuka, tetap semangat. Dan tentu saja kita butuh dorongan dari orang-orang sekitar kita. Jadi
Ya begitulah, saya curhat ke teman-teman saya, sahabat saya lebih tepatnya. Saya curhat, saya minta saran harus mestinya gimana, dan dorongan-dorongan kata-kata yang mereka berikan terhadap saya, support yang mereka berikan terhadap saya itu membuat saya lebih semangat lagi. Terutama saya mengingat apa yang sudah saya settingkan untuk masa depan saya, itu membuat saya lebih lebih tegar dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dengan kewajiban-kewajiban saya, terutama ketika saya juga gimana ya, saya menjalani kewajiban saya sebagai mahasiswa mengikuti perkuliahan, saya menjalani kewajiban saya sebagai kakak, yaitu menjaga adik-adik saya, lalu mengajari adik-adik saya dalam mengerjakan tugas dalam sekolahnya. Saya juga ikut bantu membimbing kan, karena orang tua saya sibuk bekerja, jadi ya begitu, saya membimbing mereka sambil berkuliah, sambil menjaga adik saya yang masih kecil. Jadi apapun yang saya hadapi, apapun yang saya pikul, apapun yang terjadi, pokoknya harus dihadapi dengan berpikiran sabar dan mental positif. Itu aja. Ini bukan kisah inspiratif maybe, tapi lebih tepatnya seperti curhat, tapi setidaknya saya menceritakan apa yang sudah saya alami dan bagaimana kegiatan-kegiatan PSU kemarin saya implementasikan terhadap kehidupan sehari-hari saya di lingkungan sekitar saya, seperti itu. Oke, baik, itu saja yang saya ceritakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.